Big boom in the room. Hard go kaboom kaboom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua K3S yang hari ini masih ada di kegiatan lain, mudah-mudahan segera bisa bergabung. Yang saya hormati pengurus K3S Kecamatan Langensari, juga yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah se-Kecamatan Langensari untuk jenjang SD. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan HBG sesuai jadwal meskipun mungkin kita agak sedikit telat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, untuk hari ini materinya adalah refleksi hasil belajar guru untuk semester 2. Yang namanya refleksi pasti kita harus tahu dulu apa sih kegiatan yang sudah kita laksanakan selama 1 semester. Khusus untuk rekan-rekan kepala sekolah yang baru bergabung mungkin belum tahu apa sih HBG, bagaimana sih HBG di Kecamatan Langensari. Nah, untuk HBG ini kenapa jadi tarik? Sampai suawi. Enggak, tadi kesekieu enggak tahu itu. Panas meureun. Tes. Oh, Tes. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai ruas. Refleksi ya. Kegiatan hari ini adalah refleksi. Nah, sebelum refleksi kita harus paham dulu apa sih yang sudah kita laksanakan selama 1 semester berjalan. Ini diawali dari surat edaran Kemdikdasmen tentang Hari Belajar Guru. Jadi kenapa kita ada Hari Belajar Guru? Itu karena ada dasarnya, yaitu surat edaran dari Kemdikdasmen. Di sana tertulis bahwa guru itu harus meningkatkan kompetensi secara kolektif kolegial dalam kegiatan yang dilaksanakan seminggu sekali. Nah, seminggu sekalinya ini sesuaikan dengan kebiasaan rutin dan aktivitas lainnya yang biasa kita jalankan. Nah, di sini tertulis ya, hari belajar guru sebanyak 1 kali dalam seminggu. Itu artinya HBG bukan kehendak seseorang, tapi memang benar adanya, ini sesuai regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah itu ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Dinas Pendidikan. Di sana juga menyatakan kalau HBG itu dilaksanakan seminggu 1 kali. Berarti sebulan berapa kali Bapak Ibu? 4. Terima kasih untuk Bu Ana. Ya, nanti yang gak nyimak saya tes ya. Jadi, sebanyak 1 kali dalam seminggu. Namanya refleksi, pasti nanti ada link yang akan saya bagikan. Nah, apa sih kegiatan yang dilaksanakan kok remen pisan gitu ya? Terus dari mana dananya? Salah satunya kata Pak Hendra ada makan-makan. It's okay, saya setuju. Tapi namanya Hari Belajar Guru pasti ada kegiatan belajar. Nah, ini sudah saya rangkum di sini ya. Yang pertama tadi kan regulasi ada dari kementerian, ada juga dari Dinas Pendidikan yang sama-sama menyatakan bahwa Hari Belajar Guru itu seminggu sekali, baik untuk kepala sekolah ataupun untuk guru, baik guru mapel
guru bidang ataupun guru kelas. Nah, untuk membuat sebuah kegiatan tentunya ada perencanaan. Kami di pengurus K3S di awal tahun pelajaran menyusun perencanaan dalam bentuk program kerja. Program kerjanya seperti ini. Ini sudah berkali-kali di-share, tapi nggak tahu ini masih adakah di device Bapak dan Ibu ataukah ada yang mulai hilang. Jadi programnya ada di sini. Kok tiba-tiba tarik, tiba-tiba lawan? Apakah di Bapak dan Ibu masih ada programnya ini? Saya cek dulu, siapa yang nggak ada? Saya harus memastikan kalau ini di Bapak dan Ibu ada. Kalaupun nggak ada, yang minimal adalah dalam kenangan gitu ya. Bapak dan Ibu pernah melihat saya share file ini. Ini tidak harus dirinci satu-satu karena ini sudah kita lewati setahun ke belakang. Oh, ini revisi 2026. Berarti ini hanya semester ini ya, semester berjalan ini. Nah, program ini di dalamnya ada redaksi. Dari mana sih redaksinya? Boleh Bapak dan Ibu memberikan argumen atau memberikan pernyataan dari mana sih kok di sini ada subindikator, ada kegiatan PKB, ada rencana kegiatan. Apakah ini karangan saya? Betul, karangan diri. Terima kasih yang sudah percaya. Bukan, saya bukan yang mengarang, tapi ini disusun oleh tim berdasar ada panduannya. Jadi kalimat subindikator, kalimat kegiatan PKB, rencana kegiatan ini ada regulasi yang mengatur, yaitu saya rangkum di sini panduan operasional. Kita cek, benar nggak? Nih logonya Kemdikdasmen. Jadi ini bukan karangan pribadi saya, meskipun mungkin secara redaksi di dalamnya sudah lebih disesuaikan dengan kondisi kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu digarisbawahi bahwa program HBG kita berdasar dari Kementerian Dinas Pendidikan dan juga disusun sesuai model kompetensi kepala sekolah. Nah, ada berapa kompetensi? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu. Tahu kan? Tahu gue gitu ya. Nah, jadi ada di sini ya. Idealnya kita semua sudah tahu karena ini disusunnya dulu awal tahun ajaran ketika ketua K3S-nya masih Pak Tatang. Saya dijejali ini. Pokoknya ia baca, ia hasil sosialisasi semua ketua K3S yang harus direalisasikan ke dalam bentuk program. Saya baca berulang-ulang, akhirnya dari beberapa file yang diterima ketika sosialisasi terbentuklah sebuah program yang bentuknya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu kalau ingin melihat kembali, karena ini refleksi berarti kita semua harus tahu ya. Dan nanti akan diadopsi untuk kegiatan HBG di semester berikutnya di tahun pelajaran bisa Bapak ya, di tahun ajaran 2026-2027. Jangan ayah panduan anak tuh Panendi ayah panduan anak tuh ada mau program? Ayah. Itu ayah mendong. Ayah. Iya betul. Dasar hukumnya ada di Permendikdasmen. Nah, untuk panduannya ada di panduan operasional model kompetensi kepala sekolah. Jadi ini nggak asal bikin redaksi, jelas ada dari sini. Nah, setelah membuat program, apalagi yang kita lakukan, yaitu ada penjadwalan yang jatuhnya jadwal seperti ini. Jadi ketika kita membaca ada rekan yang menyebutkan saya sudah keburu ada kegiatan lain di sekolah karena undangan HBG baru kemarin. Nah, yang sebetulnya sebelum undangan HBG dibuat, jadwal ini sudah lebih awal di-share. Betulkah Bapak dan Ibu? Betul, awas. Sudah ya. Jadi undangan sudah disebar ataupun belum disebar, yang jadi pedoman dan jadi patokan kita adalah yang ini. Nah, kenapa ini ada merah dan revisi?
dulu di awal mencantumkan tanggal 29 dan kita meng-SI-kan itu sebelum 29 ya, dengan akhir tanggal 25. Jadi ini direvisi ke tanggal 15. Dan di sini pun sudah tercantum sekolah mana yang akan dipakai tempat untuk HBG luring tingkat kecamatan. Khusus untuk Bapak siapa Pak? Saya belum. Oh ya, saya jadi belum kenal. Untuk Pak Agus dan Bu Elis, ini untuk bulan Juli nanti di 4 Langen ya. Untuk Agustus di 7 Puja, untuk September di 4 Mukti, bagian di Bu Elis ya. Untuk Oktober di 5 Waringin, untuk 11 November di 4 Bojong Kantong, dan Desember di 6 Rijasari. Ini adalah untuk program semester besok. Jadi siap-siap dari sekarang. Petugasnya otomatis adalah gugus yang ada di lingkup sekolah tersebut. Bisa dipahami Bapak dan Ibu jadwalnya? Jadi apapun kegiatan sekolah, yuk upayakan tidak berada di hari Rabu. Karena Rabu pertama adalah jadwal HBG tingkat kecamatan. Rabu kedua tingkat kecamatan, tapi bisa dalam bentuk penugasan atau daring. Minggu ketiga adalah HBG di mana? Di gugus. Kalau di gugus idealnya adalah dengan pengawas bina masing-masing. Dan minggu keempat di mana? Daring. Ya, bisa daring, bisa juga penugasan, dan boleh juga dilaksanakan di satuan pendidikan sebagai ajang untuk diseminasi atau menyampaikan apa yang kita dapat selama HBG di kecamatan dan gugus. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya, bisa. Jadi nggak ada lagi, nah cuma undangan dadak panenite, nggak ada. Ini sudah direncanakan sejak setahun yang lalu. Si pengaruh yang baso. Sudah bikin bakso yang ke tempat nanti tiba-tiba panenite terus siapa undangan ini aduh aja bisa nggak jadi. Saat itu bikin baso yang ada diundang. Kecuali mungkin jika ada kegiatan lain yang sifatnya mendesak dan itu di atas lingkup kecamatan, kayak bulan kemarin ya Bapak Ibu, itu HBG-nya dimajukan, diundur atau dimajukan 1 hari karena memang bertabrakannya dengan kegiatan yang lebih urgen dan levelnya ada di atas kecamatan. Setelah membuat jadwal, apalagi sih yang disusun? Itu adalah pelaksanaan. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita flashback. Ini adalah testimoni. Boleh disimak? Kuping tuh. Aktif adalah Kecamatan Langen-Sari. Diulangi ya. Program kerja yang paling dulu masuk ke Dinas Pendidikan melalui Kurtendik adalah Langen-Sari. Itu Juli 2025. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata ibu-ibu kita kesep tepuk tangannya. Saya terhibur. Nah, itu artinya kita mendapat apresiasi. Dan yang bangga itu siapa? Ya kita semua. Karena ini adalah program kita. Nah, tugas kita ke depan setelah mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan adalah melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Lakukan naon tos ditulis, tulis naon tos dilakukan. Nah, kikituan soal pengawas tahunya. Nah, sekarang kembali lagi ke program. Saya nggak lama ya Bapak Ibu, karena saya tahu baksonya udah matang. Kembali ke program. Nah, di situ ada kegiatan yang sudah kita lakukan dan materi kita mayoritas adalah dari ruang GTK. Ya, pendanaannya untuk narasumber tidak harus kita tidak harus kita siapkan ya, karena narasumbernya itu langsung dari kementerian. Untuk semester depan, jika ada usulan
Yang tentunya nanti butuh pertimbangan itu boleh nanti Bapak dan Ibu tulis di link refleksi. Nanti setelah ini saya akan bagikan link refleksi. Beberapa saat kita isi bersama, ya meskipun kita tidak full hadir semua, minimal ada keterwakilan apa sih harapan kita ke depan dengan HBG ini. Apakah ada ingin perubahan baik dari narasumber, dari fasilitator, ataupun dari materi. Sebelum saya berikan link untuk pengisian refleksi, ada yang mau didiskusikan dulu nggak Bapak Ibu? Tentang kegiatan kita selama 2 semester berjalan di HBG ini. Pak Nedi sepertinya akan berkata-kata. Atau Mas Hadi? Soal waktu saja. Iya. Kami tidak menunggu lama. Iya. Karena saya sudah berusaha untuk tepat waktu. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini hadir tepat waktu dan juga untuk petugas dari gugus 2 yang hari ini sudah prepare well. Mohon maaf karena ini di luar dugaan, ada piala yang harus kita bagikan dan nanti di sesi informasi kedinasan. Ini adalah inisiatif kita bersama bahwa untuk tingkat kecamatan kita diberikan piala dan sertifikat. Nah, karena untuk cetak dan juga tempel-tempel di piala itu kita kolaborasi dan bermitra dengan tukang cetak, dan saya sudah gasik dari jam 6:30 ada di depan tukang cetaknya belum datang, jadi saya kesiangan. Mohon maaf, itu adalah kesalahan pribadi saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih gasik dan bisa prepare well minimal H-1 ya. Ini Bu juga mengenai materi pematerian. Ya. Sebisa mungkin juga ada yang sangat urgent. Jadi yang urgent juga harus dibahas. Iya. Yang hari sekarang ini kan kebanyakan kita memikirkan bagaimana cara anak melanjutkan. Ya. Ya, itu kami banyak tanda tanya dan sebagainya. Iya. Yang keduanya juga mengenai kemarin sudah saya share dengan Pak Nedi mengenai ijazah mau dicetak di mana. Iya, Itu betul. yang paling penting seperti itu. Iya. Dan juga kalau bisa jangan saklek harinya. Artinya kalau pas hari kita ada HBG sekolah tapi waktu itu di sekolah itu sangat sibuk, bisa diundur. Ya. Yuk. Ada lagi Mas? Ya. Ya. Terima kasih untuk masukan dan sarannya. Yang pertama tadi apa Mas? Saya rada ngelag. Ya, up to date. Ya, betul. Untuk informasi yang up to date itu adanya di sesi informasi kedinasannya Mas, karena di setiap pertemuan kita ada 2 sesi. Yang pertama HBG, yang kedua informasi kedinasan, dan yang ketiga lain-lain. Insya Allah hari ini pun itu akan nanti disematkan oleh panitia ya. Panitia kayak ya, ada di sesi informasi kedinasan. Tapi terima kasih sudah mengingatkan. Terus tentang harinya, nah kalau harinya misalnya fleksibel, mungkin itu bisa saja, tapi secara administrasi tetap itu ada jadwal tertulis. Nah, untuk jadwal tertulis mungkin kita di hari Rabu lagi. Apakah itu nanti bisa disepakati di hari Rabu atau kita mau ubah jadwal? Mangga itu diserahkan ke rekan-rekan dan kesepakatan semuanya. Untuk waktu yang fleksibel sudah kita laksanakan bulan kemarin, bahwa pada hari yang sudah dijadwalkan undangan pun sudah akan disebar oleh Pak Nedi. Ternyata ada kegiatan lain dan kita jadinya reschedule ke hari sebelumnya ya. Saya rasa untuk fleksibilitas kita sudah mulai ya, meskipun mungkin belum fleksibel mengakomodir semua kesibukan di internal sekolah masing-masing, tapi minimal kita sudah ada upaya untuk bisa fleksibel, memahami dan juga memfasilitasi kesibukan kita masing-masing. Sebelum dilanjutkan, Bapak dan Ibu ada lagi yang akan memberi masukan atau pertanyaan? Kalau tidak ada secara lisan, berarti masukannya ditunggu dalam bentuk link ya. Saya akan share dulu. Dalam waktu 5-10 menit, Bapak dan Ibu diharapkan
mengisi link refleksi dan silahkan diisinya itu apa adanya sesuai dengan kondisi kita, karena ini bukan untuk penilaian, ini adalah perbaikan untuk kegiatan kita ke depan. Nah, kita oke lah. Gak apa-apa ya, WA saya kebuka. Ayah cerita malam. Ayah cerita malam. Tidak ada rahasia di antara kita. Mangga Bapak dan Ibu selama kurang lebih 10 menit kita sama-sama mengisi ya. Sudah saya share di WA. Iya. Bukan apa-apa, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan juga untuk penilaian, tapi ini murni untuk program kita ke depannya. Setiap ada usulan, setiap ada saran, kita tampung, kemudian nanti kita musyawarahkan baiknya itu seperti apa, biar HBG tetap berjalan, kewajiban kita di sekolah juga sama terpenuhi. Kemudian ketika ada yang berhalangan pun bisa sama-sama mendapatkan informasi yang sama. Oh, berarti saya berhenti dulu ya, bisika ganggu, bisika tulis. Mangga sadayana muka helali. Tenang. Anu ngedogma ke di remedi. Ari abi tos di foto aja. Pasti atas video pun. Jadi disangkil ke mana? Belum ada respon yang masuk. Ini bukan ajang untuk mempermalukan ya, tapi ini untuk refleksi, untuk kebaikan kita, untuk perbaikan ke depannya. Yang jelas HBG ini harus jadi bekal untuk kita semua menghadapi kegiatan juga permasalahan yang ada di internal sekolah. Terima kasih untuk yang sudah merespon. Respon
respon masuk sudah ada 6 dari Tante Yuyun, Mbak Ana, Mbak Elis, Mbak Atun, Mbak Haji Sofi, Cok Mut, dan Om Mendy. Ya, yang lain ditunggu ya. Oh ya, ini Haji Resi, Cida. Iya, nanti diinfokan. Baru 9 ini dari yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya resma sih kan ada dalam kuota, jangan masuk meeting. Yang malah asup perasaan. Sapi dulu, tangga beres sapi, kita jadi beli lain. Berarti si lumayan itu tidak sependapat. Ayah, Mas Hadi, Pak Ustadz Mutar, Kestintin. Sudah ada 12 dari berapa ini? 1, 2, 3. Sambil menunggu yang belum, apakah ini perlu dibahas untuk saran dan masukannya atau di pertemuan berikutnya saja? Oh, berarti langsung direalisasikan saja mungkin ya ke dalam program. Ya, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas refleksi dari rekan-rekan. Iki lo Pak Agus Acan. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan refleksi untuk kegiatan HBG, baik secara lisan ataupun secara diketik dalam Google Form. Ini akan menjadi bahan masukan berharga untuk penyusunan program HBG tahun ajaran mendatang, yang tentunya akan dikoordinasikan dengan rekan pengurus dan juga pengawas gugus 13 dan pengawas gugus 2 yang nantinya akan diplenokan di HBG bulan Juli insya Allah. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Bisa dilanjut? Nah, kalau dari Bapak dan Ibu tidak ada lagi masukan atau yang ingin disampaikan, boleh dari saya. Kalau dari saya begini ya, karena nomor 1 kita kan sudah plot kalau HBG-nya hari Rabu. Nah, bagaimana kalau kita berkomitmen upayakan di sekolah kita itu mengosongkan agenda khusus hari Rabu untuk kegiatan HBG. Ya meskipun HBG kadang dilaksanakan secara daring atau penugasan. Sebab ketika ada hal insidentil, ketika ada hal insidentil, itu kan bisa kita adakan pertemuan luring pada hari Rabu di jadwal HBG, biar tidak mengganggu hari lain. Oh ya, maka Bu, ilizin. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, setiap pertemuan itu kan menghasilkan informasi, baik informasi kedinasan yang sifatnya umum ataupun informasi urgen yang harus segera dilaksanakan, baik itu privasi kita sebagai kepala sekolah, pribadi kita sebagai kepala sekolah, ataupun informasi untuk satuan pendidikan masing-masing. Saya mengusulkan
ditanggapinya nanti aja ya pas informasi kedinasan ya Pak Nindi. Saya mengusulkannya bagaimana kalau untuk sesi HBG dan informasi kedinasan yang sifatnya umum, ketika ada kepala sekolah yang berhalangan hadir itu menugaskan salah satu GTK-nya biar tidak ketinggalan informasi, dan kalau ada hal yang harus disepakati secara urgen dan mendesak sekali itu bisa benar-benar ada wakil dari setiap sekolah gitu. Jadi kesimpulannya saya mengusulkan kalau HBG ini jumlahnya tetap sejumlah sekolah, meskipun ada yang PLT, nah itu nanti diwakili oleh guru khusus di sesi HBG dan sesi informasi kedinasannya. Kalau ada lain-lain yang itu privasi kita kepala sekolah, bisa ada sesi ketiga setelah informasi kedinasan umum. Gitu. Yang selanjutnya, apalagi Cemut boleh bantu contekan. Yang pertama kita kosongkan jadwal hari Rabu di sekolah kita. Yang kedua, ada wakil dari setiap sekolah jika kepala sekolah berhalangan hadir. Terus yang ketiga, Cemut bisa abingin dong. Oh iya. Ya, materi berjalan sesuai jadwal. Kan dalam jadwal juga dalam informasi itu disematkan link dari ruang GTK. Nah, meskipun kita nggak harus dari link tersebut, kita juga bisa dari referensi lain. Paling enggak materi tersebut ada pembahasannya, baik sekilas ataupun dalam bentuk berbagi praktik baik. Jadi materi yang sudah ada di program T benar-benar direalisasikan gitu. Kalau kemarin yang gugus 3 itu kebetulan di gugus saya di HBG itu nggak ada gitu ya, nggak ada materi itu. Nah jadi saya jadi komplain petugas sendiri ya, nggak apa-apa. Biar kedepannya kita lebih disiplin dan lebih menghargai apa yang sudah kita tulis, kita laksanakan. Yang keempat, kan kita tes selama 12 bulan, itu tentunya akan ada waktu yang berbarengan dengan PHBN atau PHBI. Kalau PHBN kenapa? Peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam. Nah, jika HBG-nya itu bertepatan dengan yang barusan disebutkan, kita kemasannya menyesuaikan, baik itu kemasan kegiatan ataupun kostum. Misalnya besok kan ada bulan Agustus tuh, jadi HBG di bulan Agustus kita adakan kegiatan misalnya di lapangan sekolah, nggak di dalam saja. Atau kalau yang kebagiannya di dekat SC yang kita adakan di SC gitu. Jadi nggak mesti kita pelaksanaan HBG itu di ruang kelas. Atau misalnya kalau pas bagian HBG itu di gugus berapa ya, yang dekat dengan masjid, pas bagian muludan ya kita bisalah di buruan masjid atau ikut di dalam masjid. Tapi nggak mesti gitu juga, itu dikembalikan ke petugas setiap gugus sebagai fasilitator kegiatan. Itu dari saya, Mak. Nah, satu lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri refleksi ini, apakah Bapak dan Ibu sudah menerima daftar hadir, laporan kegiatan dan juga undangan setiap bulan? Sudah. Kalau misalnya device kita seperti HP saya suka nge-lag dan suka hilang WA-nya, itu gimana? Oke, saya kasih info lagi. Di setiap device kita, HP ataupun laptop, di situ ada Google Drive. Yuk kita boleh buka Google Drive-nya. Nah, ada tuh tulisan Drive. Yuk Bapak dan Ibu boleh ikuti saya untuk membuka Drive. Boleh di HP, boleh di laptop. Di laptop ada, di HP juga ada ya. Atas kabukan acan Bapak Ibu. Jadi di sewaktu-waktu saya kan kadang saya pundung gitu ya, mau nanyain undangan di mana, mau nanyain apa di mana gitu kan. Daker pundung jangan yang tuna habis gitu. Jadi nggak usah nanya ke saya, ada gitu ya. Nah, udah dibuka Drive-nya. Yuk cek Drive.
Di Drive itu kalau saya bahasa Inggris, nggak tahu punya Bapak dan Ibu apakah sama bahasa Inggris atau hanya pakai bahasa Indonesia atau sudah pakai bahasa Indonesia. Di sini ada My Drive, ada juga Share Drive. Drive nih, acak mut tiasa batas muka menunjukkan Drive. Muka-muka mah bagian mutan-mutan. Drive. Adakah Drive di device Bapak Ibu? Klik Share Drive. Kan ada My Drive, ada Share Drive ya. Yang seharap Drive. Nggak tahu kalau yang bahasa Indonesia di sana tertulisnya apa? Masalahnya di sana asli. Asal nama HP saya yang jadul pun untuk Drive itu sudah ada. Apalagi saya percaya HP Bapak dan Ibu lebih baru dari saya. Lebih kekinian ya. Sudah ada Share Drive? Mungkin dites dulu ya. Nah, yang belum saya tunggu ya. Mempengker terkundung. Nah, sudah ya. Sambil berjalan yang belum, pokoknya cari yang lambangnya Drive seperti segitiga apa ya? Seperti segitiga. Nah, di dalam Share Drive cari yang bacaannya itu K3S Langensari. Apakah ada di sana? Kalau sudah ketemu, klik K3S Langensari. Nah, di sana ada beberapa folder, ada administrasi HBG 2025, ada undangan, saya ganti format, ada administrasi HBG 2026, ada ledger gaji, ada foto dan video, ada regulasi dan kebijakan, ada SKP 2025, dan ada undangan. Jika Bapak dan Ibu untuk laporan BOS periodik bulanan, HBG ada di sini 2026 administrasi HBG. Daftar hadir sudah ada di sini. Hah? Itu ada di device masing-masing. Jadi biar nggak usah minta share drive karena setiap Bapak dan Ibu akun belajar ID-nya sudah saya save dan sudah saya masukkan ke dalam drive bersama. Nah, jadi anu ieu teh namina drive bersama ya Bapak Ibu. Mungkin di sekolah juga sudah sudah pada berjalan. Gunanya drive bersama itu untuk menyimpan file-file sesuai penghuni drive tersebut. Nah, kita kan penghuninya kepala sekolah Langensari, jadi isinya pun menyesuaikan. Ayah tuh, ayah. Akun belajar ID Bu. Nganggo akun belajar ID Bapak Ibu. Akun belajar. Upamina Kalau pakai akun non belajar ID, belum saya sematkan karena saya waktu itu hanya menerima japrian dan di grup hanya akun belajar ID dari Bapak Ibu dan dari kementerian pun non belajar ID itu kadang sulit mood. Nah iya betul yang udah kebuka nanti kalau bendahara bos nanya atau minta isi file aslinya lupa nggak ada, Bapak dan Ibu bisa lihat dari situ. Itu boleh dikasihkan ke bendahara bos sebagai lampiran bulanan. Enggak apa-apa beda juga, yang penting pembacaan anak sami sareng lebetan anak sami. Nah, intinya kacamata ya. Intinya Bapak dan Ibu kalau butuh administrasi HBG atau ledger gaji itu sudah ada di sana ya. Kalau misalnya saya kurang update, ada yang terlewat, silahkan berkabar biar
masukan dan saran dari semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum